Pertarungan antara Hisoka melawan Podro dimulai. Hanya dengan satu serangan, tinjuku akan menembus tubuhmu. Maaf, untuk pertarungan ini aku tidak membutuhkan ini. Oh, sudah sadar ya? Pak Satotsu, Ya, ini saya. di mana ini? Ruang istirahat yang ada di samping tempat ujian akhir diadakan. Oh iya, ini masih di tengah ujian hunter ya? Tanganmu sudah tersambung lagi, nak. Begitu ya kejadiannya. Dia mematahkan tanganmu dengan bagus sekali. Mungkin bisa dibilang setelah perawatan ini, tanganmu akan jadi lebih kuat dibanding sebelumnya. Ada satu hal yang ingin saya katakan, Gon. Bersikeras itu memang baik, tapi dalam semua hal, ada juga yang disebut dengan waktu, atau saat yang tepat yang diberikan oleh langit. Kalau sampai salah waktu, bisa terjadi hal yang fatal, yang tak bisa diperbaiki lagi, karena nyawa hanya satu. Bagaimanapun juga, selamat atas kelulusanmu. Pak Satotsu, aku... Tidak bisa. Seperti halnya peserta yang sudah gagal, tidak akan lulus, biar apapun alasannya. Tidak ada seorang pun yang mampu berbuat apa-apa untuk membatalkan kelulusan peserta yang sudah lulus. Termasuk kau sendiri. Ujian kali ini telah membuktikan bahwa kau telah memiliki seluruh kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang hunter. Tapi aku telah kalah dari Hisoka. Dengan Hanzo pun aku tidak bisa menang. Memalukan. Rasanya seperti apa bisa lulus karena berhutang pada banyak orang? Apakah itu tidak boleh? Gon, saya akan bicara jujur. Biarpun saat kau berhasil lulus dari ujian babak kedua yang diadakan oleh Menshi dan Buhara, terlihat bahwa kalau dibandingkan peserta yang lain, kemampuanmu itu tidak terlalu menonjol. Kalau dilihat dari usiamu yang baru 12 tahun, kemampuanmu itu memang hebat. Tapi dalam ujian hunter, usia tidak dijadikan pertimbangan. Saya kira semua orang yang lain pun tidak pernah mengira kalau kau bisa bertahan sampai ujian akhir. Benar juga ya. Pasti semua itu hanya kebetulan. Tetapi sekarang saya sudah paham dengan jelas kalau itu semua disebabkan oleh pengamatan kami yang kurang tepat. Gon, apakah kau tahu arti dari ujian akhir yang sebenarnya? Bukanlah masalah menang atau kalah, tapi untuk menguji satu hal yang lain yang kalian miliki. Dan kau berhasil memenuhi apa yang ingin dipastikan oleh ketua. Karena itu, kau bisa lulus. Aku tidak mengerti. Wajar saja kalau kau tidak mengerti. Bahkan kami sendiri pun terkadang tidak bisa mengerti pemikiran ketua. Mari kita bicara masalah lain yang lebih nyata. Biarpun ini bertentangan dengan keinginanmu, tapi kau telah mendapatkan kartu lisensi. Maksud Anda kartu hunter? Kartu lisensi sebagai bukti seorang hunter. Lalu apa yang akan kau lakukan dengan kartu itu kami serahkan padamu. Tidak perlu saya jelaskan pun, kau pasti sudah mengerti. Lulus ujian hunter bukanlah titik akhir, tapi justru awal dari segalanya. Kalau kau merasa bahwa dirimu tidak pantas untuk menjadi seorang hunter, kau bebas untuk menyimpan, menyegel, ataupun menjual kartu itu. Bagaimanapun juga, bagi orang lain kartu itu tidak akan lebih sekedar hiasan. Meskipun begitu, ada banyak sekali orang kaya yang bersedia membayar mahal untuk kartu itu demi status. Kalau kau jual itu kepada mereka, maka kau akan bisa hidup berkecukupan selama 7 turunan. Hanya saja, orang yang telah lulus ujian hunter tidak akan bisa mengikuti ujian untuk kedua kalinya. Para hunter profesional yang sudah terlatih biasanya mendapatkan perlakuan istimewa. Karena itulah, ada banyak sekali orang-orang yang mengikuti ujian dengan tujuan memakai kartu lisensi untuk maksud yang buruk. Seandainya saja,
Tak ada orang-orang seperti itu. Sebenarnya ketua Dewan Juri ingin bisa meluluskan seluruh peserta. Bagi kebanyakan hunter profesional, kartu itu adalah benda yang sangat penting dan lebih berharga dari nyawa. Tapi di saat yang sama, kartu itu tak lebih dari rongsokan. Yang terpenting adalah akan menjadi apakah seseorang setelah berhasil menjadi hunter. Kalau benar kau telah berhutang, maka setelah itu kau bisa membalas hutang itu. Yang paling penting adalah akan jadi apa kau dan apa yang akan kau tinggalkan setelah ini. Yang paling penting setelah ini, padahal temanku pernah mengatakan sesuatu yang berarti sama dengan itu, tapi sepertinya aku tidak memahaminya. Seperti yang telah saya katakan di awal pembicaraan tadi, dalam segala hal pasti ada kesempatan yang tepat. Kalau sampai kesempatan itu terlewat, kau tidak akan bisa memahami segala sesuatu sepenuhnya. Seharusnya kau bisa paham. Tetapi sepertinya kau memiliki teman yang baik. Yang namanya teman sejati itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk didapatkan. Kau harus menjaga mereka baik-baik. Iya, tentu saja. Di tengah ujian hunter yang begitu berat, dia masih bisa mendapatkan kepercayaan dari orang lain dan mendapatkan teman. Kemauannya juga sangat kuat. Anak macam apa dia? Pak Satotsu? Hah? Pak Satotsu, sebagai seorang hunter, pekerjaan apa yang Pak Satotsu lakukan? Biasanya saya mencari peninggalan kuno, lalu melakukan restorasi dan konservasi juga. Hmm, Dulunya saya mencurahkan seluruh tenaga untuk melakukan pencarian peninggalan kuno yang baru untuk mendapatkan ketenaran. Tapi setelah melihat kerja seorang hunter yang lain, saya jadi merasa malu pada diri saya sendiri. Dia menggunakan harta pribadinya untuk mengadakan perbaikan peninggalan kuno dan melakukan konservasi dengan cara yang sangat modern. Bahkan dia memperbaiki lingkungan sekitarnya agar orang-orang biasa pun bisa ikut menikmati bangunan kuno itu. Sedangkan saya tidak pernah memikirkan keindahan peninggalan kuno dan hanya memikirkan keuntungan saja. Saat ini, hunter